Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Arsanipun Bapak Kiai Haji Ahmad Mulyoko selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, di mana pada sore hari ini telah memfasilitasi kami dalam rangka streaming pengajian yang berlangsung pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu para staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman para yai penyuluh agama Islam Kecamatan Tengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore ini, pada kesempatan yang mubarak ini, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021, kita dapat bermuajahah, dapat melakukan kegiatan ibadah dalam rangka pengajian, dalam rangka tholabul ilmi yang akan berlangsung pada sore kali ini. Tidak lupa yang saya hormati para pemirsa Dais TV yang budiman, Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini, yang mubarak ini, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sampai detik ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bermuajahah tholabul ilmi, dan mugi-mugi pada sore hari ini kita diberikan amal kesayangan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berfirman bahwa semulia-mulianya, sesempurna-sempurnanya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi azqakum. Jadi
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak melihat kaya, tidak melihat miskin, tidak melihat ganteng, tidak melihat cantik. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian definisi takwa seringkali kita mendengar ketika kita sholat Jumat adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah definisi takwa. Bapak Ibu pemirsa DSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang hadisnya begini, ihtanim khamsin qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasikhataka qabla saqomika, wahinaka qabla faqdika, wa farahuka qabla suhlika, wa hayatika qabla mautika. Jadi itu hadis tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, di mana intinya adalah lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi itu sebuah hadis yang amat relevan pada suasana kali ini. Sababaka qabla haramika, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ini adalah makna filosofis di mana kita tentunya harus menyiapkan ketika kita masih muda, ketika kita masih gagah perkasa, ketika kita masih sehat, harus menggunakan masa muda kita untuk menyiapkan ketika kita masa tua. Jadi masa tua harus sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Salah satunya adalah kita bekal untuk masa tua nanti. Insya Allah kalau kita semasa muda sudah menyiapkan bekal, ketika masa tua nanti, insya Allah nanti ketika masa tua kita nanti akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan amal, akan mendapatkan amal kesayangan, akan mendapatkan ibaratnya orang Jawa sangu ketika kita masa tua. Makanya ketika kita masih muda, mari kita gunakan kesempatan ketika masih muda dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan ketika kita masih tua. Apabila ketika kita masih muda tidak menyiapkan masa tua, nanti saya yakin dan percaya ketika kita masa tua akan menyesal. Bapak Ibu pemirsa DSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wasihataka qabla saqomika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jadi ketika kita sehat, harus kita berpikir ketika kita nanti sakit. Jangan sampai kita selama sehat menggunakan kesempatan itu hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk bekerja lebih, sehingga kita tidak berpikir bahwa kita nanti juga akan merasakan sakit juga. Paling tidak, apalagi ketika masa-masa sekarang ini, ketika pandemi COVID-19 ini sudah merajalela di mana-mana, di mana-mana sudah masuk zona merah.
Mulai sekarang kita jaga kesehatan, jaga imun kita, agar jangan sampai kita tertular maupun terpapar COVID-19. Paling tidak kita dengan rajin ibadah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti selamat, agar kita nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terpapar virus COVID-19. Karena apa? Ketika kita sehat, jarang sekali manusia itu berpikir ketika sakit. Ketika sakit baru menyesal bahwa ketika sehat bekerja lebih. Lah, itulah namanya manusia. Oleh karena itu, mari ketika kita sehat, kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika kita sakit, kita tidak menyesal di kemudian hari. Bapak Ibu pemirsa DSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wahinaka qabla faqrika, yaitu adalah masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Makna ini mengandung makna filosofis bahwa kita selama kita masih mempunyai kesempatan untuk hidup, masih punya kesempatan untuk bernafas, kita gunakan kesempatan itu untuk berbuat dengan sesama. Paling tidak, jangan sampai kita ketika kita kaya harus melihat bahwa di mana-mana samping-samping kita, tetangga-tetangga kita juga banyak yang membutuhkan. Kita harus ingat bahwa segala harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dititipkan, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di mana kayamu sebelum fakirmu. Jadi ketika kita kaya, jangan sampai berbuat sewenang-wenang dengan sesama manusia, terutama yang mempunyai ekonomi yang lemah. Itulah salah satu ciri orang yang berbuat baik adalah harus mengetahui, harus melihat di mana ketika kaya, di mana ketika kita miskin, dan harus bisa berbuat baik dengan sesama. Berbuat baik dengan sesama, akhir-akhir ini ketika kita situasi COVID-19 ini amat sangat dibutuhkan masyarakat luas. Karena apa? Dengan saling bergotong royong, saling bantu-membantu, insya Allah segala macam penyakit, segala macam virus ini akan hilang dari muka bumi Indonesia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa DSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa farahuka qabla suhlika, yang artinya masa luangmu sebelum masa sibukmu. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk ibadah, ketika kita punya kesempatan untuk membantu sesama, ketika kita punya kesempatan untuk beramal baik, maka gunakanlah amal baik itu, jangan sampai ditunda-tunda. Itulah makna dari gunakanlah masa luangmu sebelum masa sibukmu. Karena apa? Ketika kita masa luang, kita pasti akan berpikir bahwa ketika kita sibuk pasti tidak akan bisa berbuat baik dengan sesama. Itulah makna dari masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berbuat baik dengan sesama, berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah. Segala amal baik kita, segala doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat Al-Quran itu demi masa menunjukkan bahwa kita harus berbuat baik dengan sesama. Bapak Ibu pemirsa DAIS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wahayatika qabla mautika. Yang artinya adalah masa hidupmu sebelum masa mati, sebelum kematian. Makna ini mengandung arti bahwa ketika kita masih hidup, ketika kita masih diberikan kekuatan, ketika kita masih diberikan kesempatan, ketika masih kita diberikan kesehatan, mari gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebagai ladang amal untuk nanti kita ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair, Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil hulli kullimi huwa habibul ladzi turja safa'atu likulli hawli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Jadi hidupmu sebelum matimu. Jadi ketika kita masih hidup, sekarang banyak sekali investasi akhirat, investasi di mana-mana. Lah, kita sebagai manusia yang mempunyai agama yang kuat, kita yang tentunya mempunyai ilmu harus berinvestasi di akhirat. Investasi tidak perlu muluk-muluk. Paling tidak kita apa? Ya, paling tidak ketika Jumatan, ketika kita sholat Jumat, silahkan kotak yang mubeng itu diisi. Walaupun hanya 2.000, 4.000, 5.000, lah itu sebagai salah satu sarana agar kita punya tabungan di akhirat. Karena apa? Dengan kita infak hanya 2.000, 5.000,
5.000, 10.000 itu pahala kita akan mengalir selamanya. Selagi uang itu digunakan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan pembangunan masjid. Itulah bahwa sebelum kita meninggal harus mempunyai bekal terlebih dahulu. Salah satunya adalah dengan amal kebaikan, dengan amal kesaenan. Hidupmu sebelum tiba waktu kematian. Insya Allah dengan 5 hal tadi, apabila kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita pasti akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia yang bersih dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Ihtanim khamsin qabla khamsin. Gunakanlah 5 waktumu sebelum datang 5 waktu itu. Karena apa? Dengan 5 kesempatan itu semua sudah mencukupi. Kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, sehatmu sebelum sakitmu, matimu sebelum hidup. Jadi kalau kita bisa mengerjakan semua 5 dari hidupmu sebelum matimu, jadi kita apabila kita bisa melaksanakan dari 5 kesempatan itu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Itulah makna dari sebelum datang 5 perkara, kerjakanlah 5 perkara itu. Semoga pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang sore ini, yang insya Allah penuh berkah ini, kita selalu diberikan kesempatan, kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan nafas untuk selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu doa yang selalu kita baca setiap hari. Agar apa? Agar kita selamat dari api neraka, agar kita selalu diberikan kesehatan. Itulah Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna dari kerjakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Semoga kita selalu digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, dan kita selalu diberikan kesehatan, dan tentunya kita selalu diberikan panjang umur, dan kita selalu diberikan iman dan Islam, agar kita bisa melaksanakan kehidupan ini, agar kita dapat melangsungkan keberlangsungan dalam kehidupan ini dengan baik. Karena apa? Situasi-situasi semacam ini, situasi akhir-akhir ini, kita tentu harus selalu menjaga imunitas. Selalu kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya apa? Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana, di desa mana, di Kabupaten Semarang baru zona merah, banyak sekali teman-teman kita, umat-umat muslim di sekitar kita terpapar COVID-19. Banyak dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita doakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang pada sore ini masih diberikan sakit, masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih sakit. Kita doakan semoga mendapatkan kesembuhan, agar bisa beribadah lagi, agar kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, agar selalu kita dapat guyub rukun gotong royong dalam menangkal virus COVID-19 ini. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi di streaming penyuluh agama Islam Kecamatan Tengaran minggu depan. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.